Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ayyuhal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, nikmat yang sangat banyak. Ya, di antara nikmat yang sekarang kita dapat rasakan adalah nikmat iman, Islam, nikmat taufik dan pertolongan untuk mengerjakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan sebagaimana yang selalu diulang-ulang oleh para ustaz, oleh para muballigh. Naam, dikatakan syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan yang harus kita manfaatkan untuk mengerjakan amal-amal soleh, dan amal soleh di bulan Ramadan sangatlah banyak. Oleh karenanya bulan Ramadan ini adalah kata para ulama musim ta'at, musim ketaatan yang harus ya untuk kita manfaatkan untuk membiasakan diri supaya taat kepada Allah, sehingga ketika nanti selesai bulan Ramadan kita itu biasa untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan yang halal untuk biasa kita mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla haramkan kepada kita. Nah, di antara ibadah yang sangat mulia di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang kita kenal dengan i'tikaf. Yang mana i'tikaf ini ya, sebagaimana yang kita ketahui adalah berdiam diri di masjid ya, atau secara bahasa adalah al-baqa atau al-muks fil makan, berdiam di suatu tempat. Nah, dalam rangka yang mencari Lailatul Qadar, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW ya ketika menyebutkan hadis yang agak panjang, wa fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang mana satu malam tersebut ketika kita mengerjakan kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan, bukan seperti 1000 bulan. Lebih baik, wallahu a'lam, 1000, 2000, 3000, sejuta misalnya ya, dari amal-amal saleh yang ada. Kita baca Quran 1 jam di situ dikalikan dengan lebih dari 1000 bulan baca Quran. Ini enggak akan sanggup. Seorang manusia tidak akan bisa hidup 1000 bulan. Tidak akan bisa hidup ya beribu-ribu tahun. Mungkin dengan dapatnya Lailatul Qadar dia akan mendapatkan pahala ribuan tahun dia hidup. Nah, ini di antara bentuk rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disyariatkannya dan diadakannya Lailatul Qadar. Yang mana kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya, mereka itu diberikan umur panjang oleh Allah. Nabi Nuh 950 sekitar tahunan ya, 950-an tahun untuk berdakwah, beramal soleh. Adapun umat Nabi SAW umurnya sebagaimana ditegaskan dalam hadis, ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Amal ibadah enggak tentu diterima, dosa udah pasti dicatat. Oleh karenanya ketika bulan Ramadan ini kesempatan emas untuk menggugurkan segala dosa dan membiasakan ketaatan, ya berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita akan kaji setiap hari Jumat sore insyaallah, sebenarnya ini melanjutkan kajian kitab tentang hukum-hukum permasalahan-permasalahan yang sedikit mendetail ya seputar puasa Ramadan, dan itu sudah diselesaikan ya bersama para santri. Adapun sekarang ya karena ini lebih materinya lebih umum lagi dan lebih dibutuhkan oleh banyak masyarakat seputar i'tikaf kita akan kaji. Naam,
insyaallah di sini setiap 1 pekan sekali di hari Jumat. Kitab Al-I'tikaf. Nah, di sini dikatakan Kitabul I'tikaf. Ya, ini kita ambil dari kitab Khulasatul Ahkam fi Masaili Shiyam. Ringkasan hukum di dalam ya berpuasa, ya masalah-masalah persoalan-persoalan puasa. Itu sangat penting ya. Banyak sekali rinciannya yang ya harus sebenarnya dikaji atau dipelajari oleh seorang muslim yang dia ingin mendapatkan keabsahan puasa dan keafdoliyahan puasa, dan juga mendapatkan daripada tujuan diwajibkannya puasa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan puasa yang menyampaikan kepada takwa itu adalah puasa yang kamal. Alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian as-shiyam, syamul kamil, puasa yang sempurna. Nah, maka puasa sempurna tidak akan bisa terrealisasikan tanpa kita mempelajari hukum-hukumnya. Baik. Ya, kita lanjut membaca di sini. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullahu taala ta'riful i'tikaf. Definisi i'tikaf. Qala huwa habsun nafsi ala mulazamatil masjid ta'abbudan lillahi azza wa jalla ala sifatin makhsusah. I'tikaf itu adalah menahan diri kita untuk senantiasa berada di dalam masjid. Enggak cukup. Tapi ta'abbudan lillah, dia berniat ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala di atas sifat yang khusus. Sifat yang telah digariskan oleh syariat yang nanti insyaallah akan kita pelajari. Di dalam masjid berarti ya sebagian mungkin bertanya, kalau di musholla boleh nggak? Jawabannya boleh. Kenapa dikatakan masjid doang di sini? Karena ya di luar negeri atau di Arab Saudi atau di Yaman, ini kan penulisnya kan Yamani ya. Dari Yaman itu setahu ana nggak ada musholla, adanya masjid jami' ya, masjid yang kalau dikatakan jami' berarti ada sholat Jumat ya. Kalau masjid biasa dia sekedar masjid, nggak ada sholat Jumatnya. Yang penting syaratnya nanti kita akan sebutkan, di antaranya harus ada ditunaikan sholat jamaah di situ. Qala mas'alatun hukmul i'tikaf. Apa sih hukum i'tikaf? Qala mustahabun bil kitabi wa sunnah wal ijma' wa la yajibu illa binadzar. Hukum i'tikaf itu disunahkan. Dasarnya Al-Qur'an, sunnah, dan kesepakatan para ulama. Ini 3 dalil ya, di antara 3 dalil pijakan orang yang dia belajar dan atau kita katakan umat Islam. 3 dalil pijakan umat Islam, na'am, yang dengannya kita boleh mengerjakan ibadah. Di antaranya na'am, kitab, sunnah, dan ijma'. Dan di sana masih ada lagi dalil-dalil yang lainnya yang bisa menjadi pijakan kita untuk beribadah. Di antaranya qiyas, ada juga yang bernama masalihul mursalah, ada namanya istishabul asal, ada ya yang namanya yang lain-lain dari pelajaran usul fikih. Nah, dipelajari dalam kitab usul fikih. Jadi i'tikaf enggak wajib kecuali dia bernazar. Nazar, saya bernazar mau i'tikaf di bulan ini, maka wajib bagi dia untuk mengerjakan i'tikaf tersebut. Amma minal kitab, adapun dalil-dalil Al-Qur'an, faqauluhu ta'ala wala tubashiruhunna. Allah berfirman, janganlah kalian menggauli istri kalian, wa antum akifuna fil masajid, dalam keadaan kalian i'tikaf di masjid. Jadi di sini sangat tegas dikatakan akifun, beriktikaf. Nah, menunjukkan i'tikaf itu ada dan di masjid. Dan ketika seorang i'tikaf tidak boleh dia menggauli istrinya karena akan membatalkan i'tikafnya. Wa amma minas sunnah, adapun dari as-sunnah, faminhu haditsu Aisyah radhiyallahu anha wa Ibnu Umar wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Hadis Aisyah, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri. Wa kulluha fi sahihain, dan semua hadis ini dalam sahihain Bukhari Muslim, berarti enggak ada perdebatan tentang kesahihannya. Bukhari Muslim semuanya sahih.
Ya, boleh kita jadikan pijakan untuk beramal sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ya, karena apalagi Imam Bukhari ini ketika nulis kitab itu tidaklah mencantumkan hadis melainkan beliau saat istikharah dulu. Ini layak nggak dicantumkan? Wah, itu berapa ribu kali berarti saat istikharah. Ya, Masya Allah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Di antara kebiasaan Nabi SAW itu beliau i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Makanya kan yang kita kenal itu i'tikaf 10 akhir Ramadan. Ya, 10 akhir di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah wajib penuh? Ya, 10 akhir ini jawabannya enggak harus penuh. Ketika kita ada halangan dan semisalnya, ya udah mungkin kita batalkan dulu niat i'tikaf kita pulang, nanti kita niat i'tikaf lagi. Ya. Kita niat i'tikaf lagi, tapi i'tikaf yang paling afdol adalah 10 hari penuh. Ya, dengan syarat ketentuan yang kita akan bahas nanti. Wal ahaditsu dalatu ala masyru'iyatil i'tikaf katsiratun jiddan. Hadis yang menunjukkan disyariatkannya i'tikaf banyak sekali. Wa amal ijma', adapun ijma'. Ijma' ini kalau udah ada dan ijma'nya sahih, sah, betulan ada ijma', maka tidak ada boleh satupun pendapat yang dia dimunculkan. Artinya kapan ada pendapat tapi ijma' telah tegak, enggak sah pendapat tersebut. Enggak boleh kita terima pendapat tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau, wa kullu qaulin haditsin ba'dal ijma' fahuwa mardudun, fahuwa batilun mardudun. Setiap ucapan yang muncul setelah adanya ijma' para ulama, maka ini ucapan yang batil dan ucapan yang tertolak. Gak bisa kita terima. Nah, faqad naqala ghairu wahid al-ijma' ala annahu sunnah. Ibnu Mundhir wa Ibnu Qudamah wa Nawawi wa ghairihim. Lebih dari satu ulama menukilkan tentang sunnahnya beriktikaf. Banyak, ya, Ibnu Mundhir, Ibnu Qudamah, An-Nawawi dan yang selain daripada mereka rahimahumullah al-jami'. Jadi kesimpulannya hukum i'tikaf mustahab, sunnah. Ya, sunnah. Enggak wajib kecuali bagi dia yang nadar. Nah, mas'alatun, persoalan berikutnya, al-mu'takifu yulazimul masjid wa la yakhruju illa li hajatin. Fa in kharaja li ghairi hajatin batala i'tikafuhu. Orang yang beriktikaf harus selalu dia berada di masjid. Ini diantara syarat ketentuan i'tikaf. Kalau kita mau i'tikaf, maka harus di masjid selalu. Nggak boleh dikit-dikit keluar, dikit-dikit jalan ke sana, dikit-dikit keluar ke sini, nggak boleh. Ya, wala yakhruju, nggak boleh keluar illa li hajat, kecuali ada kebutuhan. Kalau keluar tanpa ada kebutuhan, i'tikafnya batal. Harus dia ulang lagi, dia niat lagi dari awal. Ya, apalagi kalau yang kita mau iltizam 10 hari totalitas penuh, i'tikaf nggak boleh kita keluar-keluaran. Itu sayang-sayang banget gitu ya. Sayang-sayang banget. Biasanya udah hari 9 kuat, giliran besoknya takbiran, malam Id, pulanglah, besok udah malam Id. Nah, itu biasanya gitu. Yang mu'takif, yang iltizam mau 10 hari. Ini sangat disayangkan. Qal ajma'a ahlul ilmi, telah berijma', bersepakat para ahli ilmu, ala anna lil mu'takif al-khuruja lil ghaid wal baul. Boleh bagi orang yang beriktikaf, ini lam lil ibahah, ikhwan ya, yang santri dicatat. Lam maknanya ibahah. Artinya boleh, walaupun enggak ada kata yajuz, kita terjemahin boleh. Ini sering-sering bagi santri yang itu untuk fokus kalau yang bawa kitab. Boleh bagi orang yang beriktikaf al-khuruja, untuk keluar karena adanya hajat, diantaranya dia misalkan buang air besar, buang air kecil, contohnya itu. Di antara hajat, kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Dinukilkan ijma' ini oleh Ibnu Mundhir, Ibnu Qudamah dan selain daripada mereka. Masya Allah ya, ijma' tidak bolehnya keluar dari masjid. Terus bagaimana kalau di pelataran masjid? Nanti kita akan bahas. Ya, kalau di dalam misalkan dingin Ustaz, kalau di dalam maunya di luar, apakah boleh? Umpamanya AC-nya hidup semua nanti kan? Saking
Kalau kita nggak kuat, sebagian santri mungkin nggak kuat dingin. Gimana nih? Saya nggak mau itikaf dah. Saya mendingan disakan, tidur nanti kalau disakan. Nggak itikaf. Lihat di sini nanti kita akan bahas insyaallah. Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa fi ma'na al-hajah ila al-ma'kul wal mashru'. Kata Ibnu Qudamah, ya, kalau wa fi ma'na al-hajah, dan di antara makna yang dia seperti hajat kita. Tadi kan hajat ini kan dikatakan, dinukilkan oleh para ulama ijma'nya cuma buang air besar, buang air kecil. Terus bagaimana kalau mau makan? Umpamanya nggak ada yang ngasih sahur, umpamanya nggak ada yang ngasih minum. Oh berarti saya nggak makan nggak minum. Yang ada itikafnya sah, tapi dia ini sakit. Dan makna seperti hajat itu adalah apa? Al-hajat ilal ma'kul wal masyrab, kebutuhan makan dan minum. Idza lam yakun lahu man ya'tihi bi, kalau enggak ada yang mendatangkannya, falahul khuruju, maka boleh bagi dia untuk keluar ilaihi, untuk makan minum. Idza ihtaja ilaihi, kalau dia butuhkan. Umpamanya dia butuh makan, dia butuh minum, buat buka, buat sahur enggak apa-apa, keluar. Wa in baghatahu al-qay, falahu an yakhruju liyataqayya kharijal masjid. Kalau umpamanya tiba-tiba pengen muntah, keluar muntah, umpamanya lagi siang hari, maka boleh bagi dia keluar masjid untuk membuang muntahnya di luar masjid. Wa kullu, nih perhatikan, ini poin pentingnya. Wa kullu ma la budda lahu minhu wa la yumkinu fi'luhu fil masjid falahul khuruju ilaihi wa la yaqsudu i'tikafuhu. Setiap segala perkara yang enggak mungkin kita kerjakan perkara tersebut di dalam masjid, maka boleh bagi dia keluar dan enggak merusak iktikafnya dia. Makan, minum, umpamanya ada orang mau datang seperti Nabi SAW, istrinya datang disamperin istrinya ketika itikaf, ya, ketika itu Nabi apa? Anterin lagi ke rumah. Ini juga mungkin kalau nanti ada yang itikaf disamperin, anterin ke rumah, ya, nggak tahu tapi balik lagi atau enggak kalau kita ya. Kalau Nabi SAW balik lagi. Nah, wa huwa alaihi malam yutil. Tapi dengan catatan selama tidak lama waktunya. Ya, selama apa? Waktunya tidak lama di luar. Umpamanya apa? Kalau makan ya udah makan aja. Jangan ngopi dulu. Jangan gorengan dulu. Umpamanya sahur. Ya, misalkan sahur di mana gitu kan? Habis makan sahur ngopi dulu. Gorengan dulu, apa dulu, ngobrol dulu sampai subuh baru. Ini batal itikaf. Itikafnya apa? Batal. Jadi harus betul-betul memang ya tidak boleh lama-lama, sesuai hajatnya aja. Wa kadzalika lahul khuruju ila kulli ma awjabahu Allah taala alaihi. Demikian pula lahu, boleh bagi dia untuk keluar kepada segala perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mislu man ya'takif fi masjidin la jum'ata fihi. Contoh seperti apa? Dia i'tikaf di dalam masjid yang tidak ada Jumatnya. Seperti tadi kita katakan, atau ada sebagian i'tikaf di musholla. Ya kalau di sini di musholla mungkin nggak ada Jumatnya, maka boleh bagi dia untuk keluar menuju masjid ini bagi laki-laki. Fayahtaju ila khurujuhu liyusalli al-jum'ah, maka butuh keluar untuk salat Jumat, falahul khuruju ilaihi, maka boleh bagi dia untuk salat Jumat, wala yabtulu i'tikafu, i'tikafnya enggak batal. Intaha, selesai perkataan beliau. Wa idza wajada man yu'tihi ta'ama ila al-masjid fala yakhruju. Kalau ada yang kasih makan ke masjid enggak boleh keluar. Wa alaihi an yaqdi hajatahu idza kharaja, dan wajib bagi dia untuk menunaikan hajatnya kalau keluar. Kalau mau keluar, wajib bagi tunaikan hajat, nggak boleh iseng-iseng, nggak jadi dah, nggak boleh iseng-iseng, nggak boleh. Summa yarji' ila masjid, kemudian dia kembali ke masjidnya dia. Waqad qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah telah berkata, kuntu amurru fi baiti lil hajah wal maridu fi. Saya dulu ya pernah lewat rumah saya karena ada hajat, kata Aisyah. Keluar masjid ya karena ada hajat masuk ke rumah.
Dan di dalam rumah ada orang yang sakit, fala as'alu anhu illa wa ana marrah. Saya enggak tanya sedikit pun kepada orang yang sakit tersebut, melainkan saya cuma lewat. Enggak tanya gimana kabarnya. Udah ini belum, udah enggak. Karena bukan apa? Bukan suatu kebutuhan yang mendesak. Ya, kebutuhan yang mendesak kalau umpamanya enggak ada yang lain ngerawat. Kita baru kebutuhan mendesak, boleh bagi kita untuk merawatnya. Fala yata'akhkharu al-mu'takif idza kharaja li hajatin bal yubadiru fi ruju'. Enggak boleh bagi orang yang i'tikaf untuk dia mengakhirkan masuk kembali ke dalam masjid ketika dia keluar adanya hajat. Bahkan ya bagi dia untuk menyegerakan kembali ke masjid. Wala yakhruju li syuhudi janazah. Enggak boleh keluar untuk menyaksikan jenazah. Ada orang meninggal misalkan, nggak boleh kita keluar, ya, nggak boleh kita keluar menyaksikan jenazah. Kenapa? Karena bukan hajat yang sangat penting, ya, bukan hajat yang sangat penting. Wala li iyadati maridin, nggak boleh juga kita menjenguk orang sakit. Iyadah, dikatakan iyadatul marid, bukan ziaratul marid. Kenapa? Karena yang namanya kita menjenguk orang sakit itu iyadah dari kata ada, aud, berulang-ulang, nggak cuma sekali. Orang sakit dijenguk berulang-ulang. Nah, illa idza ta'ayyana alai, kecuali hukumnya menjadi hukum fardu ain. Ya kan kalau umpamanya jenazah atau jenguk sakit, ya umpamanya ada fardu kifayah mungkin. Kalau fardu ain umpamanya keluarga ada dan semisalnya, maka wajib bagi dia untuk wajib bagi dia untuk keluar. Walaysa hunaka man yaqumu 'ala janazah, di sana enggak ada yang mengurus jenazahnya, au 'alal maridi ghairu, atau enggak ada orang yang ngurus orang yang sakit kecuali dia doang. Nah, maka boleh bagi dia keluar. Wa 'alaihi an yatafarragha li ta'atillah subhanahu wa ta'ala fil masjid, dan wajib bagi dia untuk betul-betul meluangkan waktunya dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jalla di masjid. Jadi itikaf bukan ngobrol, ya, bukan santri misalkan nanti ada yang itikaf bareng, ya, janjian di rumahnya malam mabar game, nggak boleh. Mendingan udah jadi itikaf kalau kayak gitu. Misal kalau ada gitu ya, ya, kalau santri insya Allah nggak ada yang main game ya, ya, kalau nggak ada HP-nya, ya semoga ada HP juga nggak main game, jangan sampai ya. Apalagi bulan Ramadan, ya, itikaf ngobrol atau ngapain dan semisalnya nggak boleh. Kecuali ngobrol ilmu bermanfaat atau hanya selingan, itu pun sebenarnya apa? Di zaman dulu, di zaman Nabi SAW, itikaf itu apa? Kemah, menggunakan khaymah kata Nabi. Ada kemah-kemahnya. Ya, mungkin kalau sebagian ada orang yang dia bawa tenda gunung, tapi bukan tenda evakuasi ya. Itu kegedean itu. Itu gede banget. Tenda gunung yang mau sendiri di sini. Itu nggak apa-apa. Masyru itu kayak gitu, ya. Nabi SAW biasa kayak gitu, ya, masuk ke kemah. Nanti akan kita bawakan insyaallah hadisnya. Nah, berikutnya mas'alatun. Persoalan berikutnya mubtilatu i'tikaf, mubtilatul i'tikaf, hal yang membatalkan i'tikaf. Qala yabtulul i'tikafu bil jima'i bi ittifaqil ulama. I'tikaf batal dengan bergaul, berhubungan suami istri dengan kesepakatan para ulama. Liqaulih ta'ala, dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian mubasyarah. Mubasyarah di sini bukan cuma sekedar bercengkrama, ya, tapi di sini kata para ulama tafsir maknanya al-jima', ya, berhubungan suami istri. Qala wa yabtulu bil khuruj minal mu'takaf biduni hajah. Dan i'tikaf akan batal dengan keluar dari mu'takaf. Ya, tempat i'tikafnya dia tanpa adanya hajat. Umpamanya tempat i'tikafnya dia bangun tenda, dia keluar kemudian ke masjid, keluar masjid, nggak boleh. Ya, walau lam yatul, ya, nggak boleh keluar tanpa adanya hajat, walaupun tidak lama keluarnya. Umpamanya iseng-iseng aja, nyari angin malam, ya, bosan nih di dalam angin AC mulu, angin malam dah di luar, nggak boleh. Lalu betul-betul kita mau i'tikaf, kecuali ada hajat. Wa li'annahu yunafil i'tikaf. Kenapa? Karena perkara demikian menafikan i'tikaf.
Dulu Nabi SAW ketika 10 malam terakhir apa? Ya, mengencangkan sarungnya, membangunkan keluarganya. Naam. Waqad kanat Aisyah radhiyallahu anha la tas'al 'anil marid illa wa hiya marah, dan dahulu Aisyah radhiyallahu anha itu cuma sekedar lewat, tidak bertanya tentang keadaan dan kabar orang yang sakit, melainkan cuma sekedar lewat doang. Wa yahrumul bai' wa syira' fil masjid, dan enggak boleh haram jual beli di masjid, haram. Walakin akan tetapi idza fa'ala dzalik athima, kalau dia melakukan itu tetap melakukan, dia dosa. Wal i'tikaf yanqus ajruhu wala yabtul, i'tikafnya pahalanya kurang dan tidak batal. Tapi jual belinya enggak sah ya. Jual belinya tidak sah di dalam masjid karena larangannya kembali kepada zatnya, zat jual beli itu sendiri. Nah, wa yukrahu lil mu'takif taqbilu mar'atihi aw mubasharatiha, dan dimakruhkan bagi orang yang i'tikaf mencium istrinya atau bercengkrama. Wala yubtilul i'tikaf illa al-jima', dan tidak membatalkan i'tikaf kecuali hanya berhubungan suami istri. Nah, kenapa dimakruhkan? Karena itu madhannah, ya, prasangka kuat dan yang menghantarkan dia kepada perkara yang diharamkan, yang tidak dibolehkan. Artinya di dalam beriktikaf yang tidak dibolehkan itu adalah al-jima', nah, berhubungan suami istri. Mas'alatun, ya, terus mas'alatun yasihul i'tikaf bi ghairi shaumin wa laysa shaum syartan fil i'tikaf. Dan i'tikaf itu sah kalau orang enggak puasa, ya. Yang enggak puasa itu sah i'tikaf. Karena puasa bukan syarat untuk i'tikaf. Artinya apa sih? Umpamanya kita di selain Ramadan, sah saja i'tikaf. Seperti jamaah tabligh. Ah, itu paling getol itu i'tikaf itu. Kalau di masjid di dekat rumah anak dulu di Depok, di atasnya ini nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, ada tulisan gitu ya. Nawaitul i'tikaf, saya niat i'tikaf karena Allah Ta'ala, ya. Makanya ada sebagian mereka yang sehari 2 hari di situ. Pertanyaannya itu enggak diomelin istrinya, Pak. Enggak, istrinya juga apa? Ngertiin akidah, ya, jamaah tabligh. Nah, qala la yalzamul mu'takif as-shaum, enggak lazim bagi orang yang i'tikaf untuk puasa. Illa an yujibahu ala nafsihi fi nadharihi, kecuali memang dia mewajibkan untuk dirinya sendiri di nazarnya dia. Ya. Jadi umpamanya dia bernazar tapi di selain Ramadan, kan selain Ramadan enggak puasa nih. Saya akan bernazar i'tikaf nanti setelah Ramadan, 5 hari setelah Ramadan, misalkan si Jaki ngomong gitu, saya mau i'tikaf nanti, bernazar di Abu Bakar sendiri 5 hari setelah Ramadan selama 2 hari. Wah, itu dengan senang hati gitu ya. Silakan dilakukan. Nah, wa hadha madzhab Syafi'i, ini madzhab Syafi'i, wa Ishaq ibn Rahawayh, wal masyhur an Ahmad, wa sahha hadha an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kama fi Sunan ad-Daraqutni wa ruwiya marfu'an wa la yasihhu raf'uhu. Dan ini sahih dari Ibnu Abbas, dan sebagaimana dalam riwayat Daraqutni, dan diriwayatkan secara marfu tapi tidak sah dimarfukan. Ya, tidak sah secara marfu. Berarti mauquf. Kalau marfu enggak sah berarti mauquf. Mauquf itu hadis yang sampai ke sahabat doang. Ya, akhirnya apa? Sahabat. Wastadallu bi hadits Umar radhiyallahu anhu fi sahihain. Mereka berdalil dengan hadisnya Umar dalam sahihain. Ini sahihain lagi nih, sahih. Annahu qala, bahwasanya ya Umar berkata, qala ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Saya itu bernazar ketika saya dulu di masa jahiliyah. Tuh lihat, masa jahiliyah aja nazarnya i'tikaf di Masjidil Haram. Artinya orang jahiliyah udah pada ibadah. Ya, udah pada ibadah. Ya, saya bernazar i'tikaf 1 malam di Masjid Haram. Faqala Nabi bersabda, "Awfi binadrik." Ya, silakan kamu tunaikanlah nazar kamu itu. Kamu sempurnakan. Walail laisa bidzarfin lisab, dan malam itu enggak ada waktu sedikit pun untuk puasa. Walau kana shaum syartan lama sahha i'tikaf. Kalau seandainya puasa syarat untuk seorang i'tikaf, maka i'tikafnya Umar berarti enggak sah. Wa idza qila, kalau dikatakan
Muradu Umar radhiyallahu anhu yauman kamilan bilailatihi. Maksudnya Umar itu adalah satu hari sempurna dengan malamnya. Berarti mungkin hari siangnya puasa dulu. Itu sebagian mengatakan kayak gitu. Fayuqalu, maka kita katakan walau kana dzalika muradah, kalau memang betul itu adalah yang dimaksud, fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'murhu bisawm, tapi Nabi enggak merintahkan Umar untuk puasa, merintahkan untuk cuma sekedar ya ditunaikan, dipenuhi janjinya. Walau kana syartan la'amaru bidzalik, kalau syarat i'tikaf harus puasa dulu siangnya, maka Nabi akan merintahkan hal tersebut. Baik, berikutnya wa atakafan Nabi al-ashral awal min Syawal. Nabi pernah itikaf di 10 awal pada bulan Syawal. Masya Allah. Walam yunqal annahu shamaha. Tidak pernah dinukilkan bahwasanya Nabi puasa di 10 selama 10 hari Syawal. Enggak. Wallahu a'lam. Berarti apa? Syarat untuk kita itikaf malam hari umpamanya di bulan di masjid atau di musholla itu enggak disyaratkan siangnya puasa dulu, boleh aja. Artinya itikaf enggak harus bulan Ramadan. Ya. Seperti Isra ini, itikaf terus kayaknya tiap hari ini. Jadi ini PNS, Masya Allah. PNS di Abu Bakar plat merah. Masya Allah. Itikaf terus tuh, niat ini itikaf. Tapi bukan tidur, ya. Ntar tidur doang, enggak itikaf itu. Sesekali gitu kan. Nah. Baik, masalah berikutnya terakhir nih. Masyru'iyatul i'tikaf fi Ramadan wa ghairihi. Disyariatkan i'tikaf pada bulan Ramadan dan selain Ramadan. Yushra'u wa yasihhu i'tikaf fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Disyariatkan dan sah i'tikaf seorang di Ramadan atau selain Ramadan. Wa fi haqqi shaim wa fi haqqi ghairi shaim. Pada hak orang yang puasa atau orang enggak puasa sebelumnya. Wa fi lail wa nahar. Siang atau malam hari atau siang hari. Falau i'takafa lailatan ajazah. Kalau dia cuma i'tikaf malam hari, umpamanya siangnya kerja, malam doang i'tikaf, ya enggak apa-apa, sah. Dihitung i'tikaf, yang penting niat dia mau i'tikaf, enggak apa-apa. Ya. Jangan mikir, saya mah enggak i'tikaf di 10 hari terakhir karena saya kerja. Enggak. I'tikaf malam enggak apa-apa. Enggak harus 10 hari, enggak harus. Apalagi kan Lailatul Qadar ini, kita mencari Lailatul Qadar. Wa idza atakafa naharan ajazah. Kalau itikafnya siang doang maka enggak apa-apa, sah. Ya. Wa idza atakafa nisfan naharin aidan ajazah. Kalau itikaf setengah siang maka disahkan juga. Boleh. Bal aqallu min dzalik, bahkan lebih sedikit daripada itu. 4 jam itikaf, boleh. Walaupun ada khilaf di tengah-tengah para ulama. Ayo kita baca dulu sini. Faqad rawa Abdur Razzaq, dan sungguh telah meriwayatkan Abdur Razzaq fi musannaf, di dalam musannafnya, Musannaf Abdur Razzaq, ya, As-San'ani, beliau orang San'a, ya, kuburannya ada di Yaman. Di dekat kuburannya itu bekas pengeboman, hancur, ya, tapi nisannya masih ada, ya, makam Al-Imamul Hafidh Al-Kabir Abdur Razzaq As-San'ani. Nah, Sahihul Musannaf, lihat di Google ada. Bi isnad sahihin, dan sanad yang sahih, an Ya'la ibn Umayyah, dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala, berkata, inni la amkuthu fil masjid sa'ah wa ma amkuthu illa li'atakifa. Tidaklah saya diam di masjid hanya sesaat, melainkan saya niatkan untuk iktikaf. Walakin, akan tetapi, dikatakan oleh Syekh di sini, ini intaha, selesai kalamnya Ya'la bin Umayyah. Kata Syekh Muhammad bin Hizam, walakin, akan tetapi, yang bagi seyogianya Allah yaqila i'tikaf an lailah. Jangan sampai i'tikaf itu kurang dari 1 malam, minimal semalam lah. Itu lebih afdalnya kayak gitu. Li'anna, kenapa? Dasarnya li'annahu aqalla ma warada fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Li'annahu aqalla ma warada fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena i'tikaf hanya 1 malam ini kadar paling minim yang datang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa huwa hadis Umar radhiyallahu anhu, yaitu adalah hadis Umar yang tadi kita katakan, di mana Umar itu bernazar mau itikaf 1 malam di masa jahiliyah. Kata Nabi, "Aufi bin nadrik," penuhi nadarmu. Qala, saya berkata, kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram, fa sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala aufi bin nadrik, muttafaqun alaih. Kata Nabi, sempurnakan nadarmu walaupun 1 malam doang. Ini paling kadar minim. Makanya kata para ulama, seyogianya jangan kurang dari 1 malam. Walakin, akan tetapi, law i'takafa aqalla min lailah,
Kalau seandainya terpaksa memang dia itikaf kurang dari semalam, fa innahu yasihhu, maka sah saja itikafnya. Wala yanbaghi an naqila an dzalik, tapi tidak seyogianya untuk kurang daripada itu. Qala wal i'tikafu fi Ramadan akadu sunnatan wa akadu ajran. I'tikaf di Ramadan lebih ditekankan lagi sunnahnya dan lebih ditekankan lagi nanti pahalanya. Pahalanya lebih besar artinya dibandingkan i'tikaf di bulan biasa. La siyama fil ashr awakhir, lebih lagi di akhir-akhir malam Ramadan. Fa huwa muakkadun fiha, ya ditekankan banget untuk i'tikaf di akhir 10 Ramadan. Li muhafadhatina Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi fi kulli amin hatta tawafahu Allah azza wa jalla. Kenapa? Karena Nabi SAW berusaha menjaga i'tikaf di 10 akhir Ramadan di setiap tahunnya sampai Allah azza wa jalla wafatkan beliau. La siyama fil ashr awakhir minhu, lebih lagi Nabi di 10 akhir Ramadan. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dawama ala i'tikafil ashr awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah. Ini diulang lagi ya. Karena Nabi SAW selalu mendawamkan, selalu ya, istiqomah, menerus ya, terus continue untuk i'tikaf 10 akhir Ramadan sampai Allah wafatkan. Titik. Kemudian beliau katakan dikit lagi, wa fi sanatin minas samawat sughila anil i'tikaf fil ashr awakhir. Dan pada satu tahun dari tahun-tahun yang ada, Nabi pernah disibukkan ya dengan suatu perkara sehingga Nabi nggak bisa i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Fa'atakafa minal amil muqbil 20 lailah. Maka di tahun setelahnya Nabi i'tikaf 20 hari. Dalam rangka mengganti 10 akhir itu yang kelewat. Mana tadi? Kama sahih Kama fi sahih al-Bukhari, sebagaimana dalam sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa fi sanatin ukhra, dan pada tahun yang lainnya pernah juga kejadian i'takafa Nabi i'tikaf fa atakafa azwajuhu ma'ah. Istri-istrinya i'tikaf bersama Nabi, wa hasala minhunna syai'un min al-ghair. Ada cemburu antara mereka. Nah, inilah kodrat wanita, cemburuan. Nah, gitu ya. Antara istri satu dengan istri kedua. Itu kodrat wanita, ya. Yang agak sedikit bermasalah kalau cuma satu, kemudian i'tikaf cemburu dengan masjid, nah ini agak masalah nih. Ya. Kalau umpamanya ada 2, 3, 4 itu enggak apa-apa. Kalau Nabi kan lebih dari 4. Nah, ini yang jomblo kesian. Sabar ya. Yang jomblo sabar. Nah. Wa hasala minhunna syai'un minal ghirah. Kemudian terjadilah ya antara mereka kecemburuan. Fataraqal i'tikaf, Nabi tinggalkan i'tikaf. Nabi ngalah. Tapi Nabi tidak membenarkan ada sifat cemburu yang berlebihan. Cemburu itu fitrah wanita, tapi enggak dibenarkan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi apa? Ninggalkan i'tikaf, ngalah. Ya, yang lurus ngalah sama yang bengkok. Nah ini, naam di antara fikih. Ya, ini bagi yang bujang-bujang, ini fikih buat antum ya. Kalau ada apa ngalah. Wa atakafal ashral awal min Syawal. Kemudian Nabi tinggalkan i'tikaf karena umpamanya berantem atau bagaimana pada situ, ya, Nabi tinggal pergi itu i'tikaf. Pulang. Habis itu Nabi tapi apa? I'tikaf di 10 awal bulan Syawal. Ya, habis itu Nabi i'tikaf 10 awal bulan Syawal. Diganti yang 10 tadi dalam rangka mengganti karena adanya apa? Kejadian. Kama fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ya kita cukup dulu mungkin sampai di sini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi pembahasan ini. Jazakumullahu khairan katsira. Ila huna walhamdulillahirabbil alamin.